Filipi 3 ayat yang ke-10. Saudara, ayat ini ayat yang saya suka, sangat saya sukai, karena Paulus ini dalam kondisi yang sangat mendalam dengan Tuhan, sudah sungguh-sungguh mengenal. Tapi Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara, kita tahu ada dua hal yang kita harus kerjakan di waktu-waktu ini. Yang pertama adalah penyertaan Tuhan dalam karunia, sehingga orang bisa melihat betapa hebatnya Tuhan. Tetapi yang kedua adalah karakter hidup kita. Itu harus sama-sama dikerjakan oleh Tuhan, harus sama-sama dirindukan oleh kita. Paulus bukan cuma ingin melihat kebangkitannya, tapi Paulus juga ingin bersekutu dalam penderitaannya, supaya menjadi serupa di dalam Yesus, dalam penderitaan, kematian. Saudara, kita sedang memasuki masa-masa yang ajaib, di mana Alkitab berkata transfer of wealth itu pasti terjadi. Apa itu wealth? Wealth itu adalah bangsa-bangsa. Wealth yang kedua itu betul-betul harta benda. Dan dua-duanya diperlukan. Dua-dua sedang Tuhan buat supaya gereja mempersiapkan diri untuk menuai jiwa, memuridkan jiwa, dan itu semua didukung oleh damai. Namun yang paling saudara dan saya perhatikan, bagaimana kita mengupgrade diri, yaitu bagaimana kita mengenal Tuhan. Ada banyak orang tahu Yesus, belum tentu kenal Tuhan. Tahu Tuhan, belum tentu kenal Tuhan. Kenal pun, saudara, ada tingkatan. Ada orang yang kenal sama saya dan jemaat, tapi berbeda, saudara, antara pengurus inti dengan pengurus biasa. Kalau pengurus inti dia tahu, kalau saya telepon lebih 2-3 kali gak dihadir, oh ini masih begini. Tapi kalau yang tidak dekat, dia begini, kenapa sih kok telepon bolak-balik? Kedekatan, mengenal, itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan saudara. Baik dalam pelayanan, sekuler, keluarga, apapun hidup kita. Ini perjanjian baru, sekarang perjanjian lama. Orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Saudara, antikris bekerja untuk membuat saudara berpaling dari Tuhan, membuat orang jadi sekedar mengenal, aku ini cuma tahu Yesus. Semua dilakukan dengan kebiasaan, aktivitas. Tapi Alkitab berkata, engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Jadi pengenalan kita dengan Tuhan itu gak bertambah, saudara. Dari dulu sampai sekarang, ya seperti itu. Padahal Alkitab berkata, umat yang mengenal Allahnya, ada dua akibatnya, akan tetap, apa Bapak Ibu? Dan yang kedua, bertindak. Saudara, hari ini kita perlu sungguh-sungguh bertindak. Tadi saya baru sampaikan di Fine Dining. Dulu waktu ada firman berkata 85% Tuhan lawat Indonesia, jujur saudara, saya nggak kepikir bagaimana caranya. Tapi sekarang saya sedang lihat ribuan orang yang mayoritas
temui Tuhan, dijamah Tuhan, dan mereka gila-gilaan cinta Tuhan. Saya tahu ini adalah kegenapan semua janji. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita tidak mengenal, saudara lihat Yesaya 60 bisa kecewa. Karena kita berkata loh, kegelapan menurut kekelaman dari bangsa-bangsa. Kegelapan itu bencana. Kita lihat di mana-mana. Banjir itu bukan cuma di satu tempat, bukan satu negara, banyak ada. Kekelaman. Berapa banyak orang yang hari-hari ini stres, tertekan. Seolah-olah Tuhan tidak menolong. Padahal Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Oke, sekarang saya masuk TPT. Nah, Bapak Ibu, untuk kita bisa melihat hal-hal yang Tuhan siapkan, ini momentum of God dari Tuhan. Masa keemasan bahasanya Pak Petrus Agung. Masa keemasan dari gereja Tuhan. Itu Yesaya 60. Tuhan sedang pulihkan segala sesuatu. Kalau saudara tidak mengupgrade diri, saudara gak bisa nikmati. Karena cara Tuhan tidak selalu sama. Yang Tuhan buat tahun lalu beda dengan tahun ini. Yang Tuhan buat tahun depan berbeda dengan tahun ini. Kasih Tuhan itu baru, bahkan tiap pagi. Yang percaya katakan. Nah ini saudara, kenapa kita harus mengupgrade? Yang diupgrade apanya? Pengenalannya. Makin saudara kenal Tuhan, makin engkau yakin apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupmu. Makin kenal, makin yakin Tuhan berkali-kali menolong. Makin mengenal, makin tidak goyah, dan kita hidup makin jadi berkat. Tapi kalau saudara tidak makin kenal, kok begini ya? Tadi saya ngobrol saudara, dulu waktu acara kita Holy Stadium, acara yang paling seru adalah acara 1 hari sebelum acara. Kenapa? Itu pemberesan. Semua orang yang mau terlibat pelayanan, rata-rata mereka berkata, kenapa tidak terjadi? Janji Tuhan 6 bulan yang lalu, kenapa saya tidak alami? Berapa banyak orang yang goyah? Itu pemimpin, itu pelayan. Kalau kau tidak mengupgrade, saudara bisa salah paham dengan Tuhan. Nah sekarang kita lihat contoh. Next. Ini menarik saudara. Satu kali Yesus sengaja bertanya. Setelah Yesus tiba di daerah Kana Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, bukan muridnya, tapi dia ngomong gini, kata orang, siapakah anak manusia itu? Yesus menyuruh murid-murid untuk tanya kepada 5.000 orang dan lebih yang sering dapat mujizat, yang tidak dapat makan bisa makan kenyang, yang lihat keajaiban, yang lihat semua yang Tuhan buat, dan pengen tahu menurut mereka siapakah aku? Pengen tahu seberapa jauh mereka mengenal Yesus. Lihat kata orang, Yesus pengen tahu. Perhatikan jawab mereka. Ada yang mengatakan siapa Bapak Ibu? Ada juga yang mengatakan, ada pula yang mengatakan, atau salah-salah. Saudara, saya mau tanya, ini benar atau salah? Mereka berkata Yesus adalah Yohanes Pembaptis, betul atau salah? Hah? Yang betul angkat tangan. Yang salah angkat tangan. Yang betul dan salah angkat tangan. Saudara, sebetulnya tak salah. Kenapa? Pada waktu mereka melihat Yesus, ada kemiripan dengan Yohanes Pembaptis. Kenapa Yohanes Pembaptis kalau ngomong saudara, urapannya itu luar biasa.
Yesus kalau ngomong nggak seperti Alkitab, nggak seperti ahli Taurat, betul kan? Kuasanya. Yohanes Pembaptis juga gitu, kau ular beludak. Ngomongnya itu luar biasa. Jadi pada waktu mereka lihat, mereka ngomong Yohanes Pembaptis nggak salah, tapi tidak mengenal dengan sepenuhnya. Di dalam diri Yesus itu komplit. Salah satunya roh dari Yohanes Pembaptis. Saudara, berapa banyak hari-hari ini orang yang mengenal Yesus hanya sebagai Yohanes Pembaptis? Cirinya apa? Lebih nempel ke hamba Tuhan daripada ke Tuhan. Ini hati-hati saudara. Banyak orang mengkultuskan hamba Tuhan. Harusnya Yesus menjadi segalanya, tapi saudara kenal Yesus hanya sebagai Yohanes Pembaptis. Hanya tertarik dengan kependetaan, hanya tertarik dengan urapan, hanya tertarik dengan karunia. Dan pada waktu saudara melihat hamba Tuhan itu punya kelemahan, saudara kecewa. Ini yang gak boleh. Kalau lihat ada hamba Tuhan yang memang tidak dan belum sempurna, kita harus mendoakan, mendukung supaya hamba Tuhan tetap dipakai Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah ini bahaya kalau mengenal Yesus itu hanya sebagai Yohanes Pembaptis. Saudara hanya sampai di situ, ngefans sama hamba Tuhan, bukan kepada Yesus. Alkitab berkata, jadikan semua bangsa, kunya tuh ku siapa? Yesus. Bapak Ibu kalau dengar pengalaman dari Ngkong Yusak di zaman dulu, kalau orang kalau sudah mulai nempel ke dia risih. Dia bilang kamu harus jadi murid Tuhan. Lihat Yesus. Jangan kenal Tuhan sebatas hamba Tuhan. Saudara akan kecewa. Yang kedua, orang melihat Yesus, mereka baca, kok mirip ya dengan Elia. Sebetulnya nggak salah. Di dalam Yesus ada sebagian, yaitu roh Elia. Elia terkenal apanya? Ayo. Mujizat. Berapa banyak hari-hari ini orang saudara mengenal Yesus hanya sebagai pembuat mujizat. Kalau saudara berdoa dan tidak dijawab, kalau mujizat belum terjadi, berapa banyak orang kecewa? Daniel dan kawan-kawan berkata apa? Seandainya Tuhan tidak tolong aku tetap tidak akan menyembah yang lain. Kekristenan yang mengenal Tuhan seperti itu. Tuhan jawab, Tuhan tidak jawab. Mujizat belum kelihatan, aku tetap percaya Dia Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga hidup saudara tuh orang lihat ada Yesus. Orang ini betul punya Tuhan. Orang ini tidak tergoncangkan. Berapa banyak harus banyak orang memiliki Yesus. Belum tentu Yesus memiliki saudara. Kalau engkau dimiliki Tuhan, percayalah saudara. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kita. Ini kemarin saudara barusan ada satu kasus di jemaat. Ada orang naik motor, waduh malam itu bikin orang gak bisa tidur. Berang-berang cerita singkat, dia marah, kepukul orang ini. Dan sebetulnya masalah biasa, sampai ditahan. Aduh saudara, suami dan anak-anaknya. Anaknya ikut bantu pakai kayu mukul karena lihat bapaknya dikeroyok. Saudara tahu, saya tanya sama istrinya, apa yang kamu dapat? Roma 8 ayat 28. Apa itu? Tuhan turut bekerja
dalam segala sesuatu. Mendatangkan, betul Bapak Ibu, sekian hari saya secara manusia saya ikut sedih. Saya datang ke tempat tahanan. Begitu saya ketemu si orang ini keras, bisa keluarkan air mata. Dia bilang, Pak, mulai hari ini aku mau hargai apa itu ibadah. Sebelumnya enggak, saudara. Dia punya hobi. Kalau sudah ada hobi, lupa ibadah, lupa segalanya. Tapi dengan peristiwa itu, sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan. Tuhan kita tidak pernah mengecewakan. Amin Bapak Ibu. Itu. Saya tanya gimana? Belum. Gimana? Belum. Tadi malam gimana? Puji Tuhan sudah lepas semua pulang ke rumah. Jam berapa? 6 sore. Tuhan tidak pernah terlambat. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu tahu, Yohanes Pembaptis ini pernah kecewa waktu di penjara. Kenapa? Sampai Yesus ngomong, orang sakit aku sembuhkan, orang mati aku bangkitkan. Bukan Tuhan tidak sanggup, Tuhan punya waktu sedang membentuk Yohanes Pembaptis di penjara. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan pembuat mujizat dan Tuhan punya waktu dan cara. Jangan paksakan. Yang ketiga, mengatakan siapa Bapak Ibu? Saya mau tanya, Yeremia terkenal apanya? Yeremia itu nabi. Tuhan bilang sampaikan teguran kepada Yerusalem, kepada Israel. Dia sampaikan duel. Setelah itu dia bilang, Tuhan ampuni bangsamu, ampuni umatmu. Itu sebutnya ada nama kitab Ratapan. Pernah baca? Yeremia terkenal dengan belas kasihan. Pada waktu mereka lihat Yesus, mirip Yesus lihat 5.000 orang gak bisa makan, timbul belas kasihan. Gak salah Bapak Ibu, tapi jangan cuma kenal Yesus hanya belas kasihan. Orang yang hanya menuntut belas kasihan, sudah juga akan kecewa. Di kelompok manapun, di gereja manapun, di persekutuan manapun, kalau saudara menuntut belas kasihan, saudara akan kecewa. Engkau yang harus jadi berkat, bukan menuntut belas kasihan. Yang baru saya katakan, itu saudara. Orang yang hanya mengenal belas kasihan itu gampang tersinggung, gampang marah, gampang gak bisa terima, sulit untuk bersyukur. Itu orang yang mengenal Yesus hanya sebagai belas kasihan. Kalau gak disapa tersinggung, kalau gak diberi apa tersinggung. Saudara, buat orang Kristen seperti ini gak dewasa, membuat orang lain tidak tertarik melihat kita. Terus menuntut belas kasihan. Lihat suamimu sedang kena serangan. Aduh, suami saya gak ada belas kasihan. Nempel ke suami orang lain. Ngaco, saudara. Kekudusan itu penting, saya mau beritahu saudara. Jangan mengenal Yesus hanya sebagai Yeremia. Yesus itu segala-galanya. Saya tuh bersyukur kemarin saya lagi banyak cerita. Saya dari kecil saudara. Ngalami susah dari kecil. Sehingga saya bilang, Tuhan aku bersyukur. Melewati masa apapun. Mau dibunuh berapa kali. Bapak Ibu. Waktu di China ditangkap. Saya lihat borgol di depan saya. Kemarin saya bilang yang di tahanan. Saya bilang mirip yang tahanan yang saya lihat waktu di Tiongkok. Bedanya yang di Tiongkok sudah tidak ada tikar. Tidak ada bantal.
Saya sudah tunjukin, nanti kamu di situ ya, 3 hari. Setelah 3 hari kamu deportasi Indonesia. Saya tuh sedihnya apa saudara? Saya bilang, Tuhan, beri aku kemampuan. Kalau engkau mengizinkan aku 3 hari di sini, engkau pasti beri kemampuan. Itu tak saudara. Tapi saya hadapi dengan ucapan syukur. Last minute Tuhan bisa rubah saudara. Saya lepas dan saya nggak di penjara. Tuhan kita luar biasa. Jadi Bapak Ibu jangan banyak menuntut. Sungguh. Dalam keluarga juga begitu. Saya dengan istri saya, dengan anak-anak saya bilang, doain papa. Papa harus jadi hero di rumah tangga. Kalau papa jadi hero di banyak tempat, papa harus jadi hero di rumah tangga. Saya ngomong Bapak. Saya bilang kita harus belajar menerima kekurangan satu dengan yang lain. Keluarga yang diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi pelayanan keluar berhasil, rumah tangga juga manis. Itu. Nah ini Bapak Ibu. Kenali Yesus bukan hanya bagian-bagian kecil. Next. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah apa Bapak Ibu? Mesias, anak Allah yang bukan mati, hidup. Makanya orang banyak saudara, Isa bukan Yesus. Saya nggak pernah peduli itu. Saya kalau khotbah sama mereka saya bilang, yang saya mau ceritakan adalah Isa yang mati dan bangkit yang di Israel dulu. Siapa itu? Yesus. Saya nggak peduli namanya. Saya bilang yang saya mau ceritakan adalah Isa yang kamu pernah dengar di Israel, yang pernah disalib 3 hari dikubur, dia bangkit. Itu Isa yang menolong hidupmu. Amin. Orang Kristen bilang, oh itu Isa bukan Yesus. Saya nggak peduli. Ngerti Bapak Ibu? Dia Yesus yang mati dan sudah bangkit. Dia bukan Yesus yang mati, dia bangkit, dia hidup. Mesias, dia juru selamat di seluruh aspek hidup saudara. Dia menyelamatkan rohani kita waktu kita percaya Yesus. Dia juga berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban, jiwamu diselamatkan. Dia buat mujizat pertama bukan di bait Allah, di pernikahan Kana. Perjanjian baru diakhiri, pernikahan anak domba. Perjanjian lama dimulai, Adam dan Hawa, keluarga. Perjanjian lama diakhiri tentang keluarga, hati bapa kepada anak, anak kepada bapa. Keluarga itu penting. Yesus ahli menyelamatkan dalam keluarga. Jangan sedikit, ayo udah cerai, dan kita cerai. Tidak saudara. Tuhan menciptakan saudara keluarga bukan untuk bercerai. Roh Allah sanggup. Roh Allah dalam dirimu jauh lebih besar dari kelemahanmu. Amin. Seberapa engkau mengenal, engkau akan bertindak, kata Tuhan. Zaman saya bertobat saudara, 79. Kalau dengar orang Kristen cerai itu rasanya gak enak banget. Sekarang kok begitu mudah. Cerai, ganti lagi, cerai, ganti lagi. Yesus bukan seperti itu. Saudara. Kalau dia punya sifat seperti itu, dia gak bisa mengasihi kita. Berapa kali kita mengecewakan Tuhan? Yesus ahli dalam kesehatan. Amin Bapak Ibu. Saya udah berapa kali mau mati. Tapi Tuhan kuatkan saya, sembuhkan saya. Waktu saya COVID, Tuhan kirim anak buahnya Bu In. Waktu saya jantung, saya nggak tahu kalau 95% saya bisa naik gunung Merapi. Tuhan ahli dalam kesehatan. Dia Mesias juga dalam keuangan. Amin. Dia ahli Bapak Ibu. 5 roti 2 ikan bisa beri makan 5.000. Yesus itu Mesias dalam segala hal. Itu sebabnya dia berkata, begitu Petrus berkata Mesias, langsung Yesus berkata apa Bapak Ibu?
Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan mereka Bapa yang di surga. Pewahyuan itulah. Orang yang bahagia bukan orang yang tidak punya masalah. Orang yang bahagia adalah orang yang tetap ada masalah, tapi engkau tetap bersuka cita. Walaupun domba-domba, walaupun Alkitab berkata, sukacita dari Tuhan tetap melimpah. Amin Bapak Ibu. Itu orang bahagia. Sehingga orang melihat ada apa dalam hidupmu? Ada Yesus. Ada apa dalam keluargamu? Ada Yesus. Ada apa dalam bisnismu? Ada Yesus. Ada apa dalam pelayananmu? Ada Yesus. Buat dia jadi segalanya. Yang percaya katakan satu ayat terakhir. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini, pengenalan akan ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan apa Bapak Ibu? Alam maut gak bisa menguasai. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Bapa setuju. Ini orang dewasa. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Yang percaya katakan, lepas. Saudara, ini kekristenan yang Tuhan rindukan seperti ini. Saya dulu pernah cerita, ada pecinta anjing yang tidak mau percaya Yesus. Dan pada waktu di Pondok Indah Mall, orang itu di sebelah kiri saya, dia lihat saya digendam sama orang. Saya nggak ngerti kalau saya digendam. Orang itu jatuh, saya kaget. Saya didatangi sama security. Kenapa Bapak pukul dia? Loh, saya nggak pukul. Dia jatuh saudara, karena dia gendam. Nah, teman saya bilang, hari ini saya percaya Yesus. Loh, kenapa? Saya malah nggak tahu saudara. Ya kamu tadi digendam. Oh, saya nggak tahu malah kalau saya digendam. Dan orang itu lari saudara. Peristiwa kedua, awal November kemarin. Saya punya teman pecinta anjing yang lain saudara. Dia juga cuek. Dia Kristenan, tidak pernah ke gereja, apalagi baca Alkitab. Cerita singkat saudara. Saya punya family time. Nah ini saya penting saya cerita. Anak saya bilang, Papa, Mama sibuk, aku sibuk, Koko sibuk, Dede sibuk. Kita harus punya family time. Ini bagus saudara. Anak saya ngusulin. Cerita singkat, kami punya family time di sebuah kota, di sebuah negara. Selama 5 malam. Saudara, waktu kami memilih itu bukan, kita nggak memikirkan yang lain. Yang dipikirkan yang semua bisa. Ya toh? Namanya family kan yang semua bisa toh. Saya bisa, Bu Linda bisa, Vincent bisa, istrinya Vincent bisa, Victor bisa, Grace bisa. Tanggal sekian sama sekian ditetapkan saudara, tanpa memikirkan yang lain. Cuman satu aja. Yang satu Airbnb-nya mahal sekali, yang satu hampir separuh. Saya bilang, Vincent, Pak, pilih yang mana? Yang ini. Bedanya jauh, ini juga dekat mall, ini dekat mall. Ya, pilih ini. Bapak Ibu tahu, saya nggak menyadarkan yang lain. Tidak sadar akan ada sesuatu, yaitu apa? 5 hari, ini saya tadi barusan telepon. 5 hari yang sama, itu ada 5 hari ramalan cuaca terburuk di kota itu. Yang mengerti, katakan. Jadi 5 hari saya pilih Bapak Ibu, itu adalah 5 hari badai yang pengaruhnya dari Filipina ke kota itu. Saya nggak tahu. Saya cuma ngerti itu waktu keluarga. Ngerti Bapak Ibu ya? Saya tidak mencobai. Saya hanya kumpul dengan keluarga, kita doa, dolan bareng, kuliner bareng, ngobrol bareng, pelayanan bareng. Kita khotbah di sebuah gereja, semua kita keluarga ngomong. Pendeta bilang, wih baru pertama kali ini saya lihat sekeluarga khotbah semua. Kita hanya pengen jadi berkat. Bapak Ibu tahu, kenapa kita harus doa di banyak tempat? Kenapa kita harus bersyafaat? Kenapa kita harus doa peperangan? Bahasa saya doa kemenangan. Percayalah saudara, Indonesia akan dibedakan. Kita tidak mengalami resesi,
tapi resepsi. Saya percaya ini, saya ngalami bukti tanda setapak awan, saudara. Tahu-tahu dia bilang sama saya, Pak, kamu nggak keliru. 5 hari di sini kota ini, tempat tinggalmu itu daerah yang banjir, yang mudah banjir di seluruh kota besar itu, yang mudah banjir di situ, makanya murah. Ngerti Bapak Ibu? Saya nggak ngerti. Ini sama-sama bagus. Ini sama-sama dekat mall, kok ini murah beda separuh. Ternyata itu mereka sudah ngitung bakal ada banjir. Ngerti nggak? Nah, saya kan nggak tahu. Saudara, Tuhan sanggup menunda. Tuhan sanggup membatalkan, betul? Memang kami lihat. Hari kedua waktu di mall, itu pintu kaca mall terbuka, waduh badai masuk, mengerikan, semua pada jatuh saudara, barang-barang. Kami lihat betul, merasakan betul, tapi badai tidak mengganggu. Kita masuk ke mall yang dalam, badai berhenti, kita pulang. Kita bisa nikmati kemana-mana. Malamnya, kira-kira jam 11 sampai jam 4, badai. 2 hari itu sudah petir terus menerus, hujannya gede dan kita di lantai yang tinggi. Ya tinggal disumpel aja tidur, tetap tidur. Badai tetap badai, tidur tetap pules. Amin Bapak Ibu. Besoknya nggak badai, kita jalan semua sampai udah bosen saudara di kota itu. Baliklah saya. Orang itu pertama saya nggak tanya saudara, saya nggak peduli kamu ini pecinta anjing kok ngerti kota ini. Ternyata istri dia tuh kerjaannya just tip. Tahu just tip? Makanan yang dalamnya abon itu just tip. Nah dia just tipnya ke kota itu, saya nggak ngerti. Istrinya yang bilang, kasih tahu itu loh. Itu 5 hari itu 5 hari badai. Orang bisa, dia bilang ramalan cuaca di negara itu akurat. Lebih akurat lagi, kuasa Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saya pulang saudara, dia bilang, Pak ada di mana? Di airport. Hah? Berarti Bapak sudah lewat nih. Ini banjir loh. Daerah Bapak banjir. Oh, saya kaget saudara. Saya bilang ini bukan di airport. Negara itu bukan di Bangkok. Saya sudah transit di KL. Dia makin, hah? Dan mereka saudara besoknya. Saya sekarang kalau minggu datang ke gereja. Sekarang saya baca Alkitab. Saya melihat Yesus yang luar biasa. Hanya dengar, dia lihat apa yang saya rasakan. Tuhan kita luar biasa.